Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Sugian dari Prodi Informatika, ingin mempresentasikan yaitu tentang komunikasi data ya. Langsung saja kita ke pendahuluan. Di era globalisasi ini, komunikasi data sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kita terhubung jaringan, baik disadari maupun tidak. Ketika kita mengirim pesan di WhatsApp contohnya ya, menonton video YouTube, atau sekedar mencari informasi melalui Google, kita sebenarnya sedang menggunakan mekanisme komunikasi jaringan yang sangat kompleks. Untuk memastikan semua perangkat di seluruh dunia saling terhubung, berbicara dalam bahasa yang sama, dibutuhkan standar komunikasi. Disinilah peran model OSI atau Operasi Sistem Interaction dan model TCP atau IP Transmission Control Protocol dan Internet Protocol menjadi sangat penting. OSI lebih dikenal sebagai model teori yang menjelaskan konsep komunikasi jaringan dalam 7 lapisan, sedangkan TCP atau IP lebih sering ditemui pada penerapan nyata terutama di internet. Tetapi juga bagaimana dan mengapa itu terjadi. Di era perkembangan teknologi digital memunculkan kebutuhan komunikasi data yang cepat, stabil, dan terstandarisasi. Itu contohnya untuk aktivitas sehari-hari seperti WhatsApp, YouTube, Google, Search, e-commerce, dan perbankan online. Agar berbagai perangkat dan vendor berbeda berkomunikasi dengan benar, dibutuhkan standar umum yaitu model OSI dan TCP. Pemahaman kedua model ini penting untuk mengerti cara kerja internet serta globalisasi jaringan. Lanjut, kita di sini akan mencari rumusan masalahnya, yaitu apa yang dimaksud dengan model OSI, apa yang dimaksud dengan model TCP, dan bagaimana struktur lapisan pada OSI dan TCP atau IP, apa perbedaan keduanya, dan bagaimana penerapan dalam komunikasi data. Tujuan penulisan di sini yaitu untuk menjelaskan dasar dan konsep OSI serta lapisannya, menjelaskan TCP atau IP serta perannya dalam jaringan. Lanjut, membandingkan kedua model berdasarkan struktur dan fungsinya dan memberikan gambaran penerapan nyata dalam interaksi digital sehari-hari. Manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan tentang jaringan komputer bagi mahasiswa, memberikan pemahaman dasar dalam bidang jaringan, menjadi sumber belajar untuk materi OSI dan TCP atau IP. Lanjut ke landasan teori. Pengertian komunikasi data menurut ahli Indonesia, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data melalui transmisi elektronik sehingga dapat berpindah dari suatu perangkat ke perangkat lain dengan benar dan tepat waktu. Abdul Qadir 2003. Proses pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui media elektronik seperti kabel, gelombang radio, atau cahaya optik. Menurut Abdul Qadir, komunikasi data melibatkan proses pengiriman dan penerimaan secara benar dan cepat dipertanggungjawabkan. Model OSI atau Opsi System Interaction. Model OSI diperkenalkan oleh ISO pada tahun 1984. Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja teoritis dan yang menjelaskan bagaimana komunikasi data dapat terjadi melalui 7 lapisan meskipun OSI jarang diterapkan secara langsung. Model ini sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai landasan dan memahami konsep jaringan. Model OSI dianggap sebagai fondasi teori dalam jaringan komputer. Di sini lapisan OSI. Lapisan OSI ada 7, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, dan data link layer, serta physical layer. Nah, ini adalah lapisan-lapisan OSI. Lanjut kedua, model TCP. Berbeda dengan OSI, model TCP dikembangkan untuk keperluan militer Amerika pada tahun 1970-an dan menjadi dasar jaringan internet modern.
Model ini terdiri dari 4 lapisan, lebih sedikit dan lebih sederhana karena sudah mencakup beberapa fungsi OSI dalam satu lapisan. TCP atau IP bukan sekedar tetapi benar-benar digunakan di kehidupan nyata. Lapisan-lapisan TCP atau IP berikut lapisannya. Ini adalah lapisan-lapisan TCP atau IP. Itu ada 4 ya. Yang pertama ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Lanjut kita ke bab 3, pembahasan. Perbedaan OSI dan TCP atau IP dari segi struktur. Model OSI yaitu yang pertama ada memiliki 7 lapisan, buatan ISO, bersifat teoritis, tidak dikaitkan protokol dan digunakan untuk pembelajaran. Sedangkan model TCP strukturnya itu ada 4 lapisan, buatan DARPA, DARPA, implementasi nyata yang menggunakan protokol TCP atau IP dan digunakan di internet. Kelebihan model OSI. Yang pertama yaitu struktur sangat rapi dan tersegmentasi, sangat baik untuk pembelajaran, menjelaskan proses secara detail. Kekurangan model OSI yaitu tidak pernah sepenuhnya diterapkan. Jadi digunakan di internet, terlalu kompleks untuk beberapa sistem. Kelebihan model TCP atau IP itu digunakan langsung dalam internet, jaringan modern, stabil, dan handal, mendukung berbagai jenis perangkat. Kekurangan model TCP atau IP itu pembagian lapisan tidak sejelas OSI. Yang kedua, beberapa fungsi digabung dalam satu lapisan. Yang ketiga, kurang baik untuk penjelasan teoritis. Lanjut ke ilustrasi penerapan dalam kehidupan nyata. Bayangkan Anda membuka YouTube ya prosesnya. Anda mengetik URL di browser, application layer bekerja. Lanjut yang kedua, komputer menerjemahkan nama domain menjadi IP melalui DNS. Yang ketiga, data permintaan dikemas dengan protokol HTTP. Yang keempat, TCP memastikan data dikirim stabil dan utuh. Yang kelima, IP address digunakan untuk mencari server YouTube. Yang keenam, data melalui router, switch, dan lalu lintas internet. Yang ketujuh, video ditampilkan di layar Anda. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik sesuai aturan TCP atau IP. OSI membantu kita untuk memahami mekanismenya dan TCP atau IP membantu kita menjalankannya. Lanjut ke bab 4, kesimpulan. Model OSI dan TCP adalah dua model referensi yang sama penting dalam jaringan komputer. OSI lebih cocok sebagai teori untuk mempelajari konsep dasar, sedangkan TCP adalah standar yang digunakan di dunia nyata, terutama di internet. Ya, seperti yang dijelaskan di atas, OSI memiliki 7 lapisan, sementara TCP atau IP memiliki 4 lapisan yang lebih sederhana. Keduanya saling melengkapi. OSI sebagai kerangka pemahaman, TCP atau IP sebagai kerangka implementasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.